قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. Kemudian kata Syekh Musa Al-Hajjawi, wa inin taqala wa lam yakhruj ughtusila lahu. Ini di mazhab seperti ini. Jika intaqala, air mani telah berpindah di dalam bagian kemaluan, dan itu kadang pria bisa merasakan itu, atau perempuan juga bisa merasakan itu, kayak pengen keluar. Memang ada indikasinya karena gejolak syahwat, ini kayak pengen keluar ini, tapi belum. Ingat, ini belum dalam masalah jima, Artinya kemaluan ini zakar belum masuk ke dalam kemaluan istrinya, belum. Enggak, ini masalah personal sendiri aja. Atau mungkin diberikan treatment oleh istrinya dengan tangannya atau semisal itu. Karena istimna dengan tangan istri atau semisalnya itu diperbolehkan dalam Islam, tidak masalah. Tapi asal dengan tangan Dengan tangan istri. Nah, jika dia diperlakukan begitu, ya, dapat treatment dan service dari istrinya dengan baik, tidak sampai kemaluan ketemu kemaluan, maka dilihat. Kalau misalnya nih, laki-laki nih, dia ngerasa mau keluar, tapi baru terjadi intiqal, yaitu perpindahan air mani dari tempat asalnya menuju ke zakarnya, ya. Maka dalam mazhab ini mandi ini orang. Dalam mazhab ini orang mandi. Hukumnya hukum junub, ya, gitu. Walaupun enggak keluar, walaupun belum keluar, tapi dia udah ngerasakan perpindahan itu. Misalnya lagi sedang begitu, ya. Ini ingat, bukan kemaluan ketemu kemaluan, bukan. Itu nanti beda kasus, itu malah udah junub itu. Enggak, ini kasus lain, ya, itu kasus yang lebih ringan dari itu. Nah, sudah terintiqal, belum keluar, belum merasakan klimaks, belum keluar muncratnya air mani, mungkin ada gangguan dari luar. Apapun itu. Terus enggak enggak sampai akhiran, maka sudah terhukumi junub bagi mazhab Hanbali ini. Ya. Bagi mazhab Hanbali, ingat, ini bukan yang Anda setujui juga, Anda ikut pendapat lain, ya. Terus dia mandi junub. Setelah dia mandi junub, baru keluar tuh air mani itu. Karena kan udah pindah di tempatnya. Dia tinggal keluar aja sebenarnya. Nah, maka dia keluar setelah semuanya selesai. Bahkan setelah dia mandi junub, baru keluar kamu, gitu kan. Spontan aja ngomong gitu. Nah, fa in kharaja ba'dahu lam yu'idhu. Kalau misalnya udah baru keluar itu, maka terus gimana status mandi junub saya tadi? Karena ini kan keluar nih. Maka kalau keluar setelah mandi junub, maka tidak dia ulangi. Ini mazhab Hanbali. Sebagian ulama mengatakan la ghusla bil intiqal. Tidak ada itu mandi junub hanya dengan sebab intiqal, perpindahan air mani, enggak. Pindahnya air mani di kemaluan itu tidak melazimkan untuk mandi junub. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan ini pendapat yang lebih sahih. Gitu. Jadi ya seenggaknya kita yang Anda enggak tahu kok semua laki-laki gimana, tapi setiap dari kita mungkin pernahlah mengalami hal seperti ini, ya. Nah, mungkin dulu mikir nggak ada fikihnya hal ini, tapi ternyata ini ada yang membahas. Lalu gimana yang harus kita lakukan kalau misalnya kita mendapatkan servis dari istri atau hal semisal itu, dan kita merasakan di kemaluan kita ada perpindahan, dan ini sudah yakin ini air mani yang berpindah karena terasa tuh lezat, enak gitu, tapi belum keluar. Maka di sini pembahasan sudah dijelaskan tadi, pendapat mazhab Hanbali yaitu dia mandi junub.
Tapi pendapat yang lebih sahih adalah dia tidak mandi junub sampai ibrohnya dapat, yaitu apa? Keluarnya air mani sesuai dengan hadis Ummu Salamah ya atau Ummu Sulaim bahwasanya jika dia melihat air mani baru dia mandi apa? Mandi junub. Dan juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri, innamal ma'u minal ma'. Air mandi junub dipakai karena sebab apa? Keluarnya air mani. Kalau belum keluar enggak ada air mani, maka kembali kepada asal yaitu suci. Ya. Suci, ya. Sehingga ya itu kalau enggak ada yang keluar walaupun dia kerasa itu intiqal, maka dia enggak mandi junub. Namun kalau dia udah kemudian dia jalan kemana gitu dan dia rasakan wah, lah keluar gitu kan. Baru keluar sekarang kamu gitu kan. Maka dalam mazhab apa? Sebenarnya dalam mazhab ya ini yang tadi ya, harus mandi junub sih sebenarnya. Tapi dalam kaidah mazhab kalau keluarnya tanpa kelezatan dan tanpa muncrat itu kan tidak apa? Tidak junub gitu loh. Ya kompleks memang ini, jadi ya agak kompleks. Tapi kembali ke yang tadi Anda bilang di awal. Kalaupun air mani ini keluar tanpa dafq, tanpa muncrat, keluar tanpa kelezatan, maka sebagai kehati-hatian lebih baik apa? Lebih baik mandi junub. Karena dia telah kelihatan air maninya itu, udah keluar air maninya itu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan enggak ya, ikhwan? Ada soalan enggak sebenarnya? Pak, fadhil. Apa? Gimana ya, Pak? Ana enggak apa gimana? Ya. Enggak sampai keluar mani. Ya. Merasakan adanya kelezatan dan juga perpindahan air mani gitu kira. Kalau dalam mazhab itu wajib mandi. Tapi kan pendapat yang lebih sahih adalah tidak wajib mandi. Cuman mungkin ya namanya pria kadang sudah sampai tahap itu walaupun belum sampai maksimal gitu kan. Ada risih gitu, kadang-kadang ada risih. Kalaupun dia mandi, hatta dia niatkan mandi junub, itu bukan mandi junub tetap. Dia boleh mandi, ya boleh mandi. Niatannya apa? Sebenarnya nggak ada niatan, dia hanya niatan untuk menghilangkan kerisihan diri aja. Ini nggak ada niatan fikih di sini. Berpahala nggak? Ya nggak ada pahala karena bukan suatu amal ibadah untuk mandi tersebut. Itu pendapat berangkat dari pendapat yang lebih sahih soal tidak junubnya dia gitu. Tapi kalau dia mandi fadhal, dia menghilangkan kerisauan hatinya, tapi tidak ada nilai fikih di situ, tidak ada nilai mandi junub atau ibadah di situ. Begitu. Dan kalau misalnya dia keluar, nanti misalnya setelah dia mandi, dia mandikan setelah itu mandi nih. Dia keluar air maninya. Nah kalau ini baru kemudian sebagai kehati-hatian baru dia niatkan apa? Mandi junub karena dia merasa telah melihat ke air mani ini keluar. Lebih afdol dia mandi junub. Begitu Pak. Ya. Ada lagi mungkin yang lain? Ya, kalau nggak ada kita lanjutin sedikit. Kemudian dikatakan di sini wa taghibu, dan di antara sebab yang melazimkan mandi junub wa taghibu hasyafatin asliyatin fi farjin asli. Taghib itu menggaibkan, menyembunyikan, memasukkan sampai enggak kelihatan. Apa itu hasyafah asliyah? Hasyafah itu bahasa kita kepala zakar, bagian kepalanya zakar, ujungnya zakar. Dan dengan syarat itu asli. Maksudnya asli sini bukan buatan. Karena ada zakar buatan itu ada kan mungkin dijual di marketplace mungkin. Ya, beberapa perempuan itu beli seperti itu gitu kan. Mungkin dia enggak punya suami atau gimana enggak tahu. Maka kalau zakar tersebut zakar-zakaran ya, buatan palsu, maka ini enggak memenuhi syarat. Jadi taghibu hasyafatin asliyatin fi farjin asliyin itu sudah mencukupi untuk junub.
Asli hasyafah asliyah di sini. Yaitu kepala dzakar di taghyib, ghaib, yaitu dighaibkan, maksudnya gak enak bahasakannya juga susah itu. Dimasukkan ke farj yang asli, baik qubul atau dubur, baik kemaluan depan atau kemaluan belakang istri. Ketika itu sudah ditaghyib, taghyib itu ya menggaibkannya sehingga tidak kelihatan zahirnya, khalas. Maka ini sudah apa? Sudah junub. Walaupun belum ngerasain kelezatan yang maksimal atau gimana, sudah junub. Nah, ini penting banget karena banyak orang ini malah nggak paham ini. Ya. Mungkin suami istri ini nah, fikih ini penting banget buat pasutri. Bahkan ini termasuk orang itu kan yang sexual education itu apa? Pendidikan seksual. Hal seperti ini termasuk basic dalam pendidikan seksual. Karena konsekuensinya itu tentang kesucian dia dan istrinya. Dan juga masalah sah atau tidaknya sholat dia. Ini vital sekali. Ya, dan banyak sekali pasutri yang gak paham ini. Beneran. Taghibu hasyafati dzakar, yaitu bagian ujung kemaluan. Kalau sudah masuk walaupun ujungnya doang, walaupun sudah masuk ke kemaluan istrinya depan ataupun belakang, maka itu sudah apa? Sudah terkategorikan junub walaupun tidak keluar mani, walaupun bahkan tidak merasakan kelezatan yang seberapa, baru segitu doang misalnya. Karena ibrahnya bukan di kelezatan atau keluar mani kalau di sini mah. Ibrahnya adalah taghibu hasyafati dzakar. Masuknya kemaluan. Dipersyaratkan dzakarnya apa? Asliyah. Asliyah, bukan made, bukan buatan, bukan mainan, bukan toy. Kalau misalnya, dzakar ini adalah mainan atau suatu benda yang bentuknya semisal itu, atau suatu buah yang bentuknya semisal itu, kemudian seorang perempuan, afwan ini memang kisahnya tidak baik, cuman ini ilmu supaya paham, dimasukkan ke kemaluannya, mungkin main-main dia, maka masuk, walaupun dia merasakan kelezatan tapi tidak sampai merasakan klimaks, tidak keluar mani, maka dia apa? Tidak wajib mandi junub. Tidak wajib mandi junub. Kecuali kalau misalnya dengan benda atau buah yang bentuknya semisal dzakar tersebut dia masukkan dan dia mainkan, kemudian keluar darinya air mani dan dia melihat keluarnya itu, maksudnya basahannya dia lihat keluar ini air mani, maka dia wajib mandi. Jadi itu ibrahnya. Ya. Kalau misalnya benda-benda ini bisa membuat dia keluar air mani, maka keluarnya air mani membuatnya apa? Membuatnya junub. Adapun kalau dzakar asli dari seorang laki-laki dan kemudian hanya bagian ujung saja dimasukkan, maka mau keluar air mani atau tidak, senikmat apapun atau tidak, maka sudah terhukumi apa? Junub, wajib mandi junub. Tapi dibalik, kalau vagina tersebut adalah vagina palsu atau seperti itu bentuknya dan semisal itulah, ya seperti itu, tapi itu benda, bukan kemaluan manusiawi atau kemaluan hewani, bukan, tapi benda. Lalu laki-laki ini dengan tidak normalnya melakukan itu, ya, di benda tersebut, entah itu apa. Apa hukumnya, apakah junub atau tidak? Tidak dihukumi junub, kecuali kalau dengan dia mainkan benda itu pada kemaluannya, pada zakarnya, kemudian keluar air mani, maka di sini hukumnya hukum junub karena keluar air mani, bukan karena semata-mata benda itu. Begitu. Dan juga kubulan kana udubura, dimasukkannya ke kubul bagian kemaluan depan istri atau dubur bagian belakang kemaluan istri, yaitu bagian belakangnya. Walau min bahimatin aw maitin, walaupun yang dia masukkan itu adalah kemaluan depan atau depan atau belakang dari hewani. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah.
au maitin, atau mayit, na'udzubillah min dzalik. Memperkosa seseorang, na'udzubillah min dzalik, ketika sudah mati. Itu terjadi pada pelaku kriminal beberapa kasus. Dimatikan, kemudian diperkosa. Ada orang yang kelainannya luar biasa ini. Dibunuh, entah cara apa, diperkosa. Atau di rumah sakit atau di mana, udah mati diperkosa. Maka hukumnya hukum junub, ya. Tapi ya orang kayak gini mah mana dia mikir junub, ya. Yang penjahat itu pemerkosa mikir junub kayak kira-kira. Mana mikir dosa yang lebih besar aja dia nggak mikirin, ya kan gitu. Tapi ala kulli hukumnya hukum junub. Ya begitu, wallahu a'lam. Taib, apa ada soal lagi ikhwan? Sampai sini kita masih ada waktu mungkin 7 menitan atau sekitarnya untuk dapat salat syuruk. Jadi nanti dipisahin temanya mungkin sama lah. Temanya apa tadi? Dua sisi konsekuensi keluarnya mani itu, jadi dua-duanya konsekuensi keluar mani. Tadi dikasih tahu ke ikinnya untuk editing, dua-duanya konsekuensi air mani. Ya, tapi seperti itu. Jadi kesimpulannya tadi kalau kita kembali ke bagaimana teksnya, itu bahwasanya apa? Yang mewajibkan mandi junub di sini 2 hal. Pertama, keluarnya air mani. Dan yang kedua, masuknya kepala zakar ke kemaluan depan atau belakang lawan jenis. Baik lawan jenis atau kemaluan depan atau belakang pihak yang bisa dilakukan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana dengan pelaku homoseksual atau sodomi? Maka ini tidak apa? Maka sama hukumnya. Terlaknat dan ini tidak apa? Ini tetap junub ya. Junub ke bagian belakang. Na'udzubillah min dzalik. Tapi bagaimana dengan oral seks? Apakah dia melazimkan junub atau tidak? Yang sahih adalah tidak. Karena oral seks itu tidak karena itu bukan kemaluan gitu aja. Itu bukan kemaluan dan sama seperti istimna. Seperti istimna dengan tangan, melakukan dengan tangan itu sama hukumnya, tidak junub kecuali jika udah keluar air mani gitu. Adapun hukum zat oral seksnya itu dipersisikan oleh para ulama, sebagian mengharamkan, sebagian memakruhkan. Ya, seperti itu. Kemudian kalau misalnya seseorang yang terjaga, dia tidak tidur, baik dia istimna dengan tangannya atau dengan tangan istrinya, atau dia melakukan sesuatu kemudian itu lezat misalnya karena mungkin kesehatannya kurang atau mungkin karena afwan sudah sering dikeluarkan jadi nggak ada rasa lagi, maka lebih ihtiyat, hati-hati, dia tetap mandi junub. Ya begitu. Wallahu a'lam. Mungkin kita cukup insyaallah sampai sini. Barakallahu fikum jami'an. Jazakumullah khairal jazaa atas kehadiran antum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.